Pada tanggal 20 Juni 2024 lalu, aparat kepolisian telah berhasil mengamankan musisi Virgon di kosan pribadinya lantaran diduga mengkonsumsi barang-barang terlarang. Kini pelantun lagu Surat Cinta untuk Starla itu pun tengah meringkuk lesu sembari menantikan nasib hukumnya di balik tahanan Polda Jakarta Barat. Penangkapan itu seolah menambah panjang badai musibah terhadap kehidupan sang musisi, di mana akhir-akhir ini ia kerap kali diterjang beragam cobaan dari Sang Maha Pencipta, mulai dari kehidupan rumah tangganya hingga hubungannya dengan keluarga besarnya. Lantas, apa saja musibah dan cobaan pedih yang menimpa Virgon? Untuk menjawab itu, inilah 5 fakta menyedihkan kehidupan pribadi Virgon. Rentetan kisah pilu yang dialami oleh Virgon nyatanya telah bermula sejak setahun lalu. Ya, pada akhir tahun 2023 lalu, Virgon harus menerima kenyataan bahwa biduk rumah tangga yang telah ia bina selama hampir 10 tahun lamanya harus berhenti di tengah jalan. Tepat pada tanggal 10 November 2023 silam, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah mengetuk palu tanda resmi bercerainya Virgon dengan Indara. Luka itu pun kian pedih terasa olehnya, mengingat ketiga buah hati yang begitu ia cintai harus jatuh ke tangan Indara Rusli, sang mantan istri. Alhamdulillah tadi selama di dalam banyak tuntutan aku yang dikabulkan akhirnya sama majelis hakim. Alhamdulillah. Dan yang pasti keputusan dari majelis hakim itu semua pasti berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang mendukung. Jadi ya harapannya mudah-mudahan baik untuk semuanya ya, dan pihak sana, pihak Virgon bisa ikhlas menerima, karena ini semua kan untuk kebaikan anak-anak dan supaya juga hisabnya di akhirat juga lebih ringan ya, karena ini menyangkut anak-anak. Ya, pertama alhamdulillah hak asuh anak diberikan kepada Ibu Inara, semua anak. Kemudian nafkah idah dan mut'ah juga dikabulkan, jumlahnya privacy ya. Kemudian harta bersama untuk royalti juga dikabulkan. Ini perdana di Indonesia ya rekan? Iya, perdana di Indonesia. Tak berhenti sampai di situ saja, Virgon pun sempat terlibat percekcokan cukup panas dengan sang ibunda, yakni Eva Manurung. Bukan tanpa sebab, polemik itu bermula ketika Eva Manurung memulai lembaran cinta dengan sang mantan kekasih yang terpaut usia cukup jauh dengannya, yakni Jordan Ali. Rupa-rupanya, hubungan itu sungguh sulit diterima oleh Virgon, sampai-sampai ia meminta sang ibunda untuk meminta maaf ke hadapan keluarga besar. Tak main-main, Virgon bahkan sempat menyetop sementara kiriman uang bulanan, serta membatalkan pula janjinya, yakni membelikan mobil baru untuk sang ibunda. Untungnya, kini Virgon telah memperbaiki hubungannya dengan sang ibunda dan kakak kandungnya. Ya namanya adik kakak, ada kadang-kadang sedikit yang nggak sama pemikirannya. Jadi dari situ udah tuh kita agak-agak merenggang. Si Virgon chat lagi, dia marah, dia kirimin lagi, ini apa-apaan ya? Maksudnya apa-apaan link yang Mami sama Jordan Ali? Pastinya ada penyesalan, ada permohonan maaf juga. Dia bilang sorry ya, sisi baik dari apa yang udah terjadi yang bisa diambil, hubungan adikku sama keluarga membaik.
Menjalani hari-hari sembari diterpa permasalahan tak bertepi tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilalui semua orang, termasuk pula Virgon. Pasalnya, kala ditemui beberapa saat yang lalu, Feby Carol selaku kakak dari Virgon pun mengakui kalau adiknya kini tengah mengalami tekanan mental yang cukup membebani langkahnya. Mendengar itu, Feby lantas memberikan kalimat-kalimat penyemangat untuk Virgon. Ia berharap agar hari-hari gelap Virgon saat ini mampu membuatnya menjadi sosok pribadi yang lebih baik. Tidak hanya sebagai seorang sinonim, tetapi juga sebagai seorang pria. Oleh karena itulah, Feby siap memberikan bahunya sebagai sandaran sang adik dan mendengar semua keluh kesah yang menggerogoti lerung hatinya. Dia itu memang lagi dalam kondisi yang mungkin lagi banyak pikiran. Sebenarnya juga nggak bagus lari ke sini, aku tidak membenarkan ya. Tapi memang namanya juga manusia kan. Semua orang ada hilaf gitu kan. Ya gimana ya, nasi udah jadi bubur juga. Nggak usah disesalin juga, ambil hikmahnya dari permasalahan ini. Mungkin memang teguran. Aku juga berterima kasih kepada kepolisian yang sudah dengan hal ini, dengan kejadian ini ada banyak hal yang bisa diambil. Atau juga kan memang public figure kan harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Jadi dengan kejadian ini aku berterima kasih bahwa adik aku tidak semakin jauh melangkah. Kamu bisa berkarya lagi, kamu bisa naik lagi, kamu bisa seperti kemarin lagi. Yuk, jangan ada di part kesedihan ini terus. Gak usah bahas kesedihan yang lama, masalah yang lama, tapi gimana caranya ke depan kita jadi manusia yang lebih baik lagi. Aku kasih lebih ke bukan mau menghakimi gitu, nggak mau yang berat-berat, cuma aku tahu dalam kondisi dia seperti ini yang dibutuhkan adalah support, bahu, telinga untuk dia tuh ibaratnya mendengar, untuk dia bersandar, itu sih. Terlepas dari hal itu, perceraiannya dengan Inara juga memberikan dampak cukup besar bagi Virgon. Bagaimana tidak, dalam keputusan perceraiannya itu, Virgon harus rela menyaksikan hak royalti lagu-lagu ciptaannya yang berjudul Surat Cinta untuk Starla, Saat Kau Telah Mengerti, Orang Yang Sama, dan Bukti dimasukkan ke dalam daftar harta Gonogini untuk Inara. Parahnya, polemik royalti tersebut terus bergulir panjang yang belum menemui titik terang hingga sampai saat ini. Dan mirisnya lagi, hal itu sempat memancing reaksi dari beragam pihak, termasuk keluarga Virgon sendiri. Ada win-win solutionnya nggak Bang Virgon? Tanyain aja. Kita diminta untuk keep silent ya, untuk merahasiakan apa yang terjadi pada hari ini. Tapi pada intinya ada arah menuju ke perdamaian lah. Insya Allah nanti ada perdamaian. Mohon doanya ya. Assalamualaikum. Ada. Tapi udah ada win-win solution belum sih Kak Inara? Insya Allah ada. Seperti apa Kak Inara win-win solution? Belum bisa diungkap ya, karena kan belum ada tanda tangan. Kenapa nggak ada titik temu? Karena begitu banyaknya kemauan, begitu banyaknya keinginan, begitu banyaknya requestan dari Anda, sehingga tidak imbang. Begitu. Siapapun mencari keadilan itu balance, tidak memberatkan sebelah. Tapi bila mana Anda maunya menang sendiri, maunya semua kasus royalti Anda mau, padahal menurut saya, menurut pandangan saya itu kurang setuju. Yang terbaru, Virgon harus pula berurusan dengan aparat berwajib akibat diduga mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Diciduk di kos-kosan pribadinya, pria kelahiran tahun 1986 itu diamankan bersama seorang wanita cantik yang tidak dikenali pihak keluarganya sama sekali. Sontak saja kehadiran wanita itu membuat publik bertanya-tanya tentang siapa dia sebenarnya. Di
Mungkinkah Virgon memiliki hubungan lebih dari seorang teman dengan wanita itu? Memang hanya Virgon yang mengetahuinya. Namun, terlepas dari sosok wanita itu, Virgon kini tengah harap-harap cemas menantikan kelanjutan nasib hukumnya yang juga dipenuhi dengan tanda tanya. Virgon. Gimana Bang Virgon? Tadi satu statement dong Pak Edi. Pak Edi, tadi tesnya jalannya apanya Pak Edi? Pak Edi. Ya, untuk hasil tes kesehatan dari Bang Virgon hari ini dinyatakan sehat. Urinnya juga masih positif mengandung narkotika. Beserta dengan satu rekannya, tadi juga dinyatakan dalam keadaan sehat. Dan masih untuk urinnya positif narkotika. Pada tanggal 20 Juni jam 1 malam di kos milik VTB, dan kami mencoba untuk kami akan mengejar siapa yang memberikan barang sabu tersebut terhadap yang kedua orang yang kami amankan. Apakah sudah diberi izin untuk menjenguk atau sampai sekarang belum dapat kami berikan izin karena keduanya masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan.